Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bentuk akar ya. Dimana kalian minggu kemarin telah membahas perpangkatan. Nah, setelah ini kita akan membahas bentuk akar. Yang pertama kita akan membahas hubungan pangkat dengan akar. Yang kedua akar pangkat n dari suatu bilangan. Dan yang ketiga menyederhanakan bentuk akar. Oke, ini ada hubungan pangkat dan akar. Akar kuadrat artinya akar pangkat 2 gitu ya, didapat dari hasil kuadrat atau hasil pangkat 2. Contohnya ini, perhatikan. 1 pangkat 2 itu 1. Akar 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2 itu 4. Akar 4 hasilnya 2. 3 pangkat 2 itu 9. Akar 9 itu 3. 4 pangkat 2 itu 16. Akar 16 itu 4. 5 pangkat 2 itu 25. Akar 25 itu 5. Nah, jadi akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 25 sama dengan 5. Nah, ini didapat dari perpangkatan kuadrat ya. Nah, coba ini berapa hasil dari akar 36, akar 81, akar 144. Nah, akar 36, akar 36 ini kan didapat dari hasil kuadrat 6 ya, 6 pangkat 2. Jadi nanti akar 36 hasilnya 6. Akar 81 didapat dari hasil 9 pangkat 2. Nah, berarti akar 81 itu 9. Akar 144 didapat dari hasil 12 pangkat 2. Berarti akar 144 itu 12. Nah, jadi akar kuadrat itu artinya jika ada akar A pangkat 2 itu sama aja dengan A gitu ya. Akarnya hilang, pangkat 2-nya hilang. Lihat ini. Nah, perhatikan ini, A kali A. Ini artinya A kuadrat ya, atau A pangkat 2. Ini kalau dibuat menjadi tulisan akar, jadi akar pangkat 2 dari A. Akar pangkat 2 sebenarnya angka 2-nya nggak usah ditulis, jadi udah aja langsung ya, jadi akar A. Nah, akar ini kan akar pangkat 2 ya. Kalau dijadikan dalam bentuk pangkat, ini jadi A pangkat 1/2 gitu ya, A pangkat setengah. Kalau ada sebuah bilangan berpangkat 1/2, ini berarti dia jadi akar bilangan itu gitu ya. Selanjutnya A kali A kali A, ini berarti A pangkat 3. Kalau ditulis dalam tulisan akar, jadi akar pangkat 3 dari A. Nah, kalau ditulis lagi dalam tulisan pangkat ya, berarti A pangkat 1/3. Ini A kali A kali A kali A, A-nya ada 4, berarti akar pangkat 4 dari A. Kalau ditulis bentuk pangkat lagi, berarti A pangkat 1/4 gitu ya. Akar pangkat N dari suatu bilangan yaitu akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Contoh, 2 kali 2 kali 2 hasilnya berapa coba? 8 ya. Nah, kalau 8 ini kita tulis menjadi tulisan akar, ini kan jadi akar pangkat 3 dari 8 gitu. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? 2 gitu ya. Jadi ini jika dan hanya jika 2 pangkat 3 8. Sama seperti ini. Oke, akar pangkat N dari suatu bilangan nih ya. Untuk lebih jelasnya kalian simak contohnya aja. Nah, perhatikan ini akar pangkat 3 dari 8 itu tadi berapa hasilnya? 2 ya, harus 2. Nah, kalau yang tadi itu caranya dengan cara perpangkatan, cara biasa. Bukan cara pangkatan, cara perkalian ya, cara biasa. Berapa kali berapa gitu ya, yang menghasilkan 8. Artinya seperti itu. Tapi kita selesaikannya dengan cara perpangkatan. Nah, sekarang kita jadikan ini jadi bilangan berpangkat ya. Jadi 8 1/3. 8 pangkat 1/3. Oke, yang 8 ini kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Kenapa ini? Untuk menyamakan ini, untuk memperkecil ya jadinya. Nanti jadi 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Nih, yang pangkatnya aja yang dikali ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 1/3. 3 kali 1 3/3. 3/3 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Nah, gitu. Nah, ini ada akar pangkat 4 dari 81. Artinya kita mau mencari ini di sini angka yang dikalikan A kali A kali A kali A gitu ya. Angkanya harus sama
sebanyak 4 kali perkalian harus menghasilkan 81 ya. Untuk mempercepatnya kalian gunakan cara perpangkatan. Jadi seperti ini, kita rubah akar pangkat 4 dari 81 ini menjadi bentuk pangkat ya. Jadi 81 pangkat 1/4. Nah 81 ini kita faktorkan nih ya, dia nanti jadi berapa pangkat berapa gitu ya. 81 dibagi 2 bisa nggak bisa ya. Kalau 81 dibagi 3 bisa ya, hasilnya 27. Nah 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah ini angka 3 nya ada berapa? Berarti angka 3 nya ada 4. 3 pangkat 4 berarti ya, 3 pangkat 4 pangkat 1/4. Jadi pangkatnya yang dikalikan. Nah jadi 3 pangkat 4/4. 4/4 kan 1. Jadi 3 pangkat 1 itu 3. Nah hasil dari akar pangkat 4 dari 81 itu 3. Nah tadi kalian sudah belajar ini ya, nih akar pangkat n dari a sama dengan a pangkat 1/n. Nah sekarang kita di sini pangkat m seperti ini ya. Jadi akar pangkat n dari a pangkat m. Jadi pecahannya nanti ya, pangkat pecahannya jadi a pangkat m per n. Contohnya ini nih. Kalau yang tadi ya sebelumnya akar pangkat 3 dari 8 aja, nggak ada pangkat 2-nya. Nah sekarang ada pangkat 2-nya. Ini kalau dijadikan dalam bentuk perpangkatan jadi 8 pangkat 2/3. Nah 8-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 2/3 ya. Pangkatnya yang dikali ya. Jadi 3 kali 2 6/3. 6/3 berapa? 6 dibagi 3 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu 4. Nah selanjutnya ini akar pangkat 6 dari 5 pangkat 3. Itu berarti jadi 5 pangkat 3/6. Nah yang 3/6 kita sederhanakan nih. Jadi 1/2. Ingat ya tadi di awal, kalau ada bilangan berpangkat 1/2 atau pecahan dia sama aja dengan akar. Nah jadi setengahnya hilang, bergantilah dengan akar. Jadi ini akar 5 gitu. Selanjutnya akar pangkat 4 dari 100. Ini kan 100 nggak ada pangkat di sini ya, berarti di sini 1. 100 pangkat 1/4. Nah 100-nya kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10 ya, 100. Nah pangkatnya yang dikali ya. Jadi 10 pangkat 2/4. 2 kali 1/4 gitu ya. 2/4 ini kita sederhanakan lagi. Jadi 10 pangkat 1/2. Nah ingat, kalau pangkat setengah berarti dia jadi akar gitu ya. Jadi akar 10. Nah perhatikan, akar 5, akar 10 ini kenapa nggak bilangan bulat gitu ya. Ini karena paling sederhana gitu ya. Kalau kalian hitung di kalkulator ini akan koma-koma hasilnya. Ini yang disebut ini bentuk akar. Nah bentuk akar nih definisinya, untuk semua A lebih besar atau sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk rasional A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A disebut bentuk akar. Contohnya akar 2, akar 5, akar 10, akar 40, yang jika dihitung dengan kalkulator akar 2, akar 5 ini hasilnya nanti koma ya, koma sekian. Ini yang disebut dengan bentuk akar. Jadi yang akar-akar ini yang tidak menghasilkan bilangan bulat. Coba di sini, manakah yang merupakan bentuk akar? Akar 64, 28, 49, 75 atau 200? Akar 64 dulu ya. Akar 64 coba dari hasil berapa kali berapa? Dari hasil 8 kali 8 itu 64. Jadi ini bukan bentuk akar. Kalau yang 64. Kalau 28, ada nggak perkalian yang menghasilkan 28 berapa kali berapa, angkanya harus sama? Nggak ada ya, ada juga 4 kali 7 atau 2 kali 14, itu kan beda angka. Ini jadi bentuk akar. Ini akar 28 yang disebut dengan bentuk akar. Kalau akar 49 bentuk akar bukan? Bukan ya, karena ini didapat dari 7 kali 7 gitu ya, bisa nih. Kalau 75 dia bentuk akar gitu ya, 200 bentuk akar. Karena tidak ada angka yang sama yang jika dikalikan menghasilkan 75 atau 200 gitu. Nah berarti kalian di sini harus benar-benar menguasai perkalian
Ini menyederhanakan bentuk akar. Artinya jika ada akar A kali B ini bisa dipisah ya, jadi akar A kali akar B. Coba nanti kalian untuk lebih pahamnya perhatikan contoh ya. Akar 8 ini jadi sederhananya jadi berapa gitu ya. Nah, akar 8 itu kan bisa dari hasil perkalian 1 kali 8 dan 4 kali 2 ya. Tapi manakah di antara bilangan itu yang ada bilangan kuadratnya, yaitu angka 4. Kita pilih yang 4 kali 2 ya, karena ini akar 4 ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat, ini hasil dari 2 pangkat 2 gitu. Nah, akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu berapa sih hasilnya? 2 ya. Jadi akar 8 hasilnya 2 akar 2. Selanjutnya akar 10. Akar 10 itu bisa didapat dari hasil berapa kali berapa? Dari hasil 2 kali 5 ya. Nah, coba bisa nggak nih akar 2 di hasilnya bilangan bulat? Ada nggak? Atau akar 5? Nggak ada ya. Nah, berarti akar 10 ini udah paling sederhana. Jadi udah cukup jadi akar 10 gitu. Kalau akar 75, nah ya barusan saya kan bilang akar 75 itu bisa didapat dari hasil 1 kali 75, bisa didapat dari hasil 5 kali 15, bisa didapat dari hasil 25 kali 3. Nah, di antara angka-angka tersebut manakah yang mengandung angka kuadrat? Yaitu 25 kali 3. Kenapa 25? Karena 25 itu didapat dari 5 kali 5 gitu ya. Nanti ini kan gampang dikeluarinnya. Nah, jadi akar 25 kali akar 3, akar 25 berapa? 5 ya. Jadi akar 75 itu 5 akar 3. Nah, sekarang yang menyederhanakan pembagian bentuk akar. Perhatikan ya. Akar 2/16 kita pecah jadi akar 2 per akar 16. Akar 2 tetap, akar 16 bisa di hasilnya bulat. Nah, jadi akar 2 per 4 ya. Akar 2 di sini di depan akar 2 sebenarnya ada angka 1 yang tersembunyi. Jadi selain bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa ditulis pula dalam bentuk 1 per 4 akar 2 ya. Selanjutnya ada akar 72 per 36. Nah, karena ingin bisa menghasilkan bilangan bulat, udah langsung aja 72 per 36 berapa? 2 ya. Jadi ini hasilnya akar 2. Selanjutnya akar 9 per 10. Kita pecah nih jadi bentuk kayak gini ya. Jadi akar 9 per akar 10. Akar 9 bisa ya dikeluarkan atau ada hasilnya berapa? Akar 9 3. Jadi ini akar 9 per 10 itu hasilnya 3 per akar 10. Nah, jadi ingat jika ada akar A per B ini bisa dirubah menjadi bentuk akar A per akar B gitu. Nah, sekarang menyederhanakan bentuk akar yang dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan ya, ini ada B akar A tambah C akar A. Akar A, jadi akarnya harus sama. Kalau udah sama baru bisa ditambah atau dikurang gitu ya. Contohnya 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Ini perhatikan akar 2 ini akar 2, jadi akarnya udah sama. Jadi gampang nih, tinggal dikurangi karena ini kurangi. 9 kurangi 6 sama dengan 3 akar 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini perhatikan. Akar 12 ditambah akar 27. Berarti yang 12 ini kita ubah dulu atau sederhanakan dulu. Sama yang 27 juga harus disederhanakan dulu. Kalau bisa, buatlah akarnya itu menjadi sama. Nah, seperti ini dibuatnya ya. Kalau misalkan akar 2 semua, akar 3 semua. Nah, coba perhatikan yang 12 ini. 12 didapat dari hasil perkalian 4 kali 3 dan 27 didapat dari hasil perkalian 9 kali 3 ya. Angka 4 ini kita keluarkan nih, atau akar 4 kali akar 3 seperti hal yang tadi ya. Akar 4 kan 2.
Nah, 9 ini bisa menghasilkan ya. Akar 9 itu kan 3. Jadi yang 2 akar 12 ini 2 akar 3, yang akar 27 ini hasilnya 3 akar 3 nih. Akarnya udah sama. Kalau udah sama berarti tinggal ditambah. Ya, jadi 2 tambah 3 5 ya. 5 akar 3 hasilnya nih gitu. Nah, ini adalah latihan soal. Coba kalian selesaikan ya. Nanti boleh saling share ya di WA. Kalau udah selesai boleh dikirim ke WA ibu ya. Japri aja gitu. Ini ada akar 625, akar pangkat 3 dari 9 pangkat 6. Ini hasil ya. Ini udah saya hitung. Ini bulat. Nanti hasilnya bulat. Nah, kalau ini sederhanakan bentuk akar berikut, akar 112, akar 800. Ini nanti hasilnya jadi berapa, akar berapa gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Ini yang barusan kita bahas. Oke, cukup ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.